ibni Abdillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, tepatnya di kafe DMS Kampung Basar. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ila nur, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatul uzma di hari kemudian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Balad Komuniti Desa Cibodas, Bapak Ari Surya Atmaja. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cibodas beserta staf. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gobang. Yang saat ini belum terlihat hadir dan mungkin diwakili oleh Bapak Sekdes Firman. Yang saya hormati Babin Kamtibnas Desa Cibodas, Bapak Eko. Yang saya hormati Babin Cibodas, Bapak Taufik. Dan paling saya hormati dan sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Yanto dari Bela Negara. Terima kasih Pak sudah hadir untuk memenuhi undangan panitia. Baik, berdirinya saya di sini sebagai pengatur acara dalam rangkaian acara yaitu anniversary Balad Komuniti Desa Cibodas yang pertama, sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, di mana Hari Sumpah Pemuda yang ke-92, yang ke-93 kita tidak bisa memperingati secara langsung akibat negara kita didera oleh musibah yang berkepanjangan, yaitu COVID-19.
mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Haji Manarun yang saat ini diwakili oleh Bapak Sekdes Haji Egi Burhan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Alawi Desa Gobang yang saat ini diwakili oleh Bapak Sekdes Bapak Firman. Yang terhormat Bapak Suyanto, perwakilan daripada Bela Negara, serta semua kawan balat community yang saya banggakan. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan juga inayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Selain itu, tidak lupa selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, amin. Hadirin yang terhormat, hari ini tepat 94 tahun yang lalu sebuah peristiwa yang sangat bersejarah terjadi di negeri kita tercinta kita ini. Pada waktu itu semua aktivis pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia bersatu dan berkumpul untuk berdiskusi dan mengekspresi tonggak persatuan bangsa yang tertuang pada teks Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah tersebutlah yang kemudian mempersatukan seluruh pemuda di Nusantara untuk sama-sama berjuang demi bangsa ini. Pada malam ini kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami melaksanakan kegiatan Amiseri Balat Komunitas sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun. Setelah hampir 3 tahun kita tidak bisa melaksanakan kegiatan karena COVID-19 yang melanda negeri kita. Mudah-mudahan dengan pelaksana kegiatan malam ini bisa menjadi pemicu ataupun pemicu penyemangat demi perkembangan organisasi yang kita cintai ini. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada ucapan yang kurang berkenan di hati kawan-kawan semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Bala. Siapa kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Cibodas yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya banggakan
Ketua Panitia Saudara Bapak Ari. Berikut reng-rengan panitia yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati perwakilan dari TNI, tentunya dari Hankam di Belnek, Bapak Yanto. Yang saya hormati Pak Sekdes Desa Cibodas, yang saya hormati, yang saya banggakan. Tak lupa yang saya hormati, yang saya banggakan, para tamu undangan Balad Community Desa Cibodas, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam minggu yang indah dan cerah ini, kita masih diberikan kesehatan, beribu-ribu nikmat, tentunya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di DMS atau Bonwis ya, yang disebut Bonwis di Kampung Basar. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Saya selaku perwakilan dari Kepala Desa Gobang, pertama mengucapkan salam kepada community Balad Community Desa Cibodas, wabil khusus salam dari Pak Lurah Haji Abdillah Alawi, yang mohon izin tidak bisa hadir dikarenakan beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan, ada kegiatan di luar keluarga. Makanya dari itu saya perwakilan dari Kepala Desa Gobang, alhamdulillah telah diberi waktu oleh panitia dalam ini ikut memeriahkan Sumpah Pemuda atau ulang tahun balad lah ya, ulang tahun balad Desa Cibodas. Izin saya menyampaikan sejarah Sumpah Pemuda yang saya ketahui. Sumpah Pemuda merupakan suatu gerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemudi Indonesia yang menyatakan janji satu tanah air dan satu bangsa dan satu bahasa. Alhamdulillah rangkaian tahapan ini kita sudah tempuh. Tentunya salah satu tadi kita sudah membacakan Sumpah Pemuda yang dipimpin oleh Ketua Panitia, yaitu Saudara Ari. Tentunya Sumpah Pemuda itu, pemuda gerakan kita adalah, alhamdulillah kita ada dalam keadaan kemerdekaan. Dalam hal kecil kemerdekaan yang kita rasakan, bahwa kita berbicara ke belakang adalah ketika berbicara merdeka, tentunya kita saat ini alhamdulillah telah merdeka karena kemarin-kemarin kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini karena ada hal-hal yang disebut musibah lah ya, musibah alam, tentunya COVID-19. Ada dorongan dari hati yang paling dalam dari diri saya, karena saya merasa sebagai warga Cibodas ya, saya wajib turut serta membangun desa yang sangat kita cintai ini. Dan saya berpesan kepada adik-adik saya, kaum pemuda, bangkitlah ya, saatnya kalian untuk bangkit, karena sekarang ini
sangat-sangat dibutuhkan, ya, khususnya kaum pemuda, karena sekarang sudah dimulai dari para pejabat, ya, pejabat daerah sampai dengan pusat. Sekarang sudah waktunya pemuda lah yang mengambil alih, ya. Ciptakan kreativitas demi membangun desa kita. Jadikan anak muda sebagai motor, dan kita wajib mendukung program-program pemerintah, ya. Jangan jadikan kita seorang benalu, jadikan kita manusia-manusia pilihan dan manusia-manusia yang terpanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komuniti Balad, yang tentunya personalnya atau anggotanya para pemuda Desa Cibodas. Juga yang saya hormati Bapak Yanto, kebetulan beliau anggota tentara yang berkantor di bela negara, sekaligus warga Desa Cibodas. Tentunya yang saya hormati, saya cintai, dan yang saya banggakan, kalau ada aparat-aparat desa Rabak sebagai yang punya wilayah, barangkali ada, atau warganya yang hadir, juga yang saya cintai dan yang saya banggakan. Wabil khusus Ananda, Saudara Firman, beliau mewakili Kepala Desa Gobang. Tentunya juga yang saya hormati, saya cintai, dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita bisa kumpul bersama dalam rangka memperingati atau memeriahkan Hari Sumpah Pemuda. Tapi tidak kalah pentingnya kita niat bersilaturahmi. Saya sebagai Kepala Desa Cibodas tentunya sangat hormat, mengapresiasi dengan adanya acara seperti ini, murah meriah, maknanya banyak sekali. Yang terutama adalah bisa silaturahmi, kedua memeriahkan atau memperingati Hari Sumpah Pemuda. Karena melihat dan kita ingat sebelum ada polisi, sebelum ada tentara, itu pemuda sudah aktif. Bahkan yang berjuang dulu para pemuda, para santri, para kiai.
Kalau kita baca sejarah, kesininya ada TKR, namanya tentara dengan polisi baru ya, masih muda, belum ratusan tahun. Kalau pemuda itu sudah sejak adanya Indonesia, sejak merdekanya negara Republik Indonesia, pemuda-pemudi, santri, kiai sudah berjuang untuk apa? Untuk kemerdekaan Republik Indonesia, supaya lepas daripada penjajah. Nah, tentunya malam hari ini patut kita syukuri sebagai pemuda, jangan hanya jadi slogan, harapan negara, harapan agama tentunya akan dititik beratkan kepada para pemuda. Jadi maju mundurnya negara Indonesia secara besar negara itu ada di pundak para pemuda. Secara skala kecil desa, secara kebetulan saya pemimpin desa. Bahkan saya, mungkin para pemuda sudah tahu, sudah dengar bahwa saya pernah jadi kepala desa, bukan hanya di desa Cibodas, bahkan 2 periode saya jadi kepala desa di Gobang, bahkan di Cibodas sudah sebentar lagi 3 tahun pas. Nah, tentunya karena saya sudah lanjut usia dan diatur oleh undang-undang, sehingga saya tidak boleh untuk mencalonkan lagi jadi kepala desa. Jadi sudah finish karena undang-undang nomor 6 2014 bahwa kepala desa 3 periode, 1 periodenya 6 tahun. Nah, sehingga saya tidak akan bisa mencalonkan lagi. Nah, untuk itu saya dengan harapan hati yang paling dalam untuk generasi penerus, siapkan secara keilmuan, secara kemauan, dan secara keberanian. Mudah-mudahan para pemuda desa Cibodas akan lahir seorang pemimpin yang bisa diharapkan oleh masyarakat desa Cibodas khususnya. Tentunya legalitas itu hanya syarat yang pertama. Jangan sampai ketika ingin jadi pemimpin hanya punya syarat legalitas yang diatur oleh undang-undang, tapi secara keilmuan kalau mumpuni tidak ada, minimal mendekati mumpuni. Saya harapkan itu, jangan sampai jadi pemuda hanya jadi penonton. Dan tentunya saya yakin para anggota Community Balad, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, mudah-mudahan ada yang mau nanti melanjutkan estafet kepala desa Cibodas, dan para pemudanya mudah-mudahan sesuai dengan slogan Himpunan Mahasiswa Rumpin. Kemarin saya diundang oleh Himpunan Mahasiswa Rumpin, Abah Lurah, kami sebagai mahasiswa ingin punya pemimpin, ingin punya anggota legislatif. Yang kami harapkan bukan isi tas, yang kami harapkan adalah kualitas.
Nah tentunya itu sangat disimpan baik-baik kata-kata itu, dan mohon kepada teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa, juga kepada para pemuda, yaitu mesti diedukasi. Jangan sampai hanya mahasiswa yang tahu itu. Apalagi sebentar lagi menginjak akan menghadapi tahun-tahun politik. Nah tentunya ini para pemuda, lebih kepada community balad yang ada pada malam hari ini, ditolong supaya diestafetkan kalimat-kalimat dari himpunan mahasiswa Rumpin ketika akan memilih calon pemimpin, calon legislatif. Jangan diharapkan pure isi tas. Mari kita secara cerdas kita cari calon-calon pemimpin, baik itu pemimpin yang tugasnya sebagai leadership atau sebagai pengawas. Nah kalau anggota legislatif tugasnya adalah pengawasan, controlling, budgeting. Nah itu tugasnya. Jangan sampai nanti ada anggota dewan yang terpilih di Kecamatan Rumpin, masyarakatnya ngerenge-renge ingin dilayani. Nah ini kepada para anggota community balad supaya paham dan tahu posisi anggota dewan itu sebagai pengawasan, ngontrol, atau budget yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah itu untuk apa, kemana, diapakan. Jadi supaya tahu beda. Nah kalau saya sekarang jadi kepala desa, warga desa Cibodas, ketika ada persoalan apapun memang seharusnya terakomodir oleh saya sesuai dengan kemampuan. Nah ini tugasnya. Nah kalau anggota legislatif, di situ diatur oleh undang-undang, aspirasi ditampung oleh pemerintah. Nah kemudian ada lanjutannya. Saya contoh, ketika masyarakat desa Cibodas punya keinginan apa saja sesuai dengan wilayah atau lingkungannya masing-masing, punya keinginan membangun apa saja. Nah ini amanat undang-undang itu ada yang namanya musrembangdes, ya. Jadi ketika wilayah RT-nya jalan jelek, jembatan rusak, nah itu boleh ditampung oleh pemerintah. Kemudian dari pemerintah desa, hasil daripada musyawarah di desa dibawa lagi ke kecamatan. Setelah di kecamatan dibawa lagi. Ini tugas dikawal ke kabupaten, tugas camat dan anggota legislatif, ya, anggota dewan. Ini kadang-kadang kalau udah jadi anggota dewan, saya minta proyek ini, saya minta proyek itu. Idealnya kan seperti itu, yang belum tahu aturan, ya. Jadi kasihan nanti. Saya suka sedih mendengarnya. Di Kecamatan Rumpin ada yang terpilih, Ananda Haji Daen jadi terpilih. Itu banyak tuntutannya ke Pak Haji Daen, ya, atau ke almarhum Pusni. Nah ini bukan tempatnya ingin dilayani oleh anggota dewan. Maka perlu dipahami, kita jadi pemuda yang cerdas, jadi masyarakat yang cerdas, jangan jadi masyarakat yang pinter. Kalau pinter mah kadang-kadang salah sasaran. Jadi yang cerdas. Kalau orang cerdas pasti pinter, kalau orang pinter belum tentu cerdas. Nah mudah-mudahan anggota Balad Community menjadi manusia yang cerdas.
Dan juga jangan jadi budaya ya, harus ingat falsafah mahasiswa atau himpunan mahasiswa Rumpin. Kita cari yang cerdas, jangan mencari isi tas, gitu ya. Itu udah pesan dari mahasiswa Rumpin. Yang penting sebentar lagi tahun politik, tentunya ada anggota, ada calon anggota ini, calon anggota itu. Mari kita sama-sama kita cermati. Yang penting khususnya anggota Balad Community, yuk kita sama-sama bagaimana konsep, bagaimana resep untuk cara memajukan Kecamatan Rumpin, khususnya Desa Cibodas, karena yang hadir di sini Balad Rumpin mungkin 100% warga Desa Cibodas. Dan secara kebetulan saya juga sebagai kepala Desa Cibodas, sehingga dengan adanya perkumpulan ini, saya sebagai kepala Desa Cibodas sangat mensupport, sangat mengapresiasi dengan adanya acara seperti ini. Untuk apa? Untuk kemanfaatan, untuk kemajuan khususnya Desa Cibodas. Jadi ketika ada sekarang dalam rangka merayakan atau memeriahkan Hari Sumpah Pemuda, jangan sampai hanya seremonial gitu. Yang harusnya seyogyanya harus diaplikasikan ke hati kita, bagaimana caranya para pemuda dulu berjuang dengan susah payah, tapi alhamdulillah dengan hati yang tulus para pemuda zaman dulu berhasil. Dan mudah-mudahan para pemuda yang dulu ketika berjuang mungkin saja sampai ada yang meninggal, kita berdoa pada malam ini mudah-mudahan yang berjuang para pemuda waktu itu, segala sesuatu yang dikorbankan mudah-mudahan jadi amal ibadah. Dan tentunya manfaatnya untuk kita, gitu, untuk masyarakat Desa Cibodas khususnya umumnya NKRI. Nah mungkin itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya barangkali ada ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesimpulan.